mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Silakan duduk, santai mawon Pak Ihsan. Nggih Bu Ari, gimana kabarnya Bu Ari hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Ihsan sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik hari ini Bu Ari. Sudah lama ya Pak, kita tidak berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Ada yang bisa saya bantu Pak Ihsan? Jadi begini Bu Ari, saya itu ingin sharing-sharing dengan Bu Ari. Ada sedikit permasalahan terkait dengan salah satu peserta didik saya. Saya nanti harapannya bisa mendapatkan saran, masukan, support dari Bu Ari, begitu. Baik Pak Ihsan, sekarang coba silakan ceritakan permasalahannya Pak Ihsan itu seperti apa. Baik, jadi begini Bu Ari, saya itu kan ngajar sebagai guru mapel PAI. Nah, ada salah satu murid saya yang saat ini duduk di kelas 3, itu bisa dikatakan anaknya itu hiperaktif. Gitu loh, Bu. Dia itu sebenarnya anaknya tidak nakal, dia itu juga eh, tergolong anak yang berprestasi juga sebenarnya. Cuma kalau di dalam kelas dia itu sering kehilangan fokus, belajarnya itu sering kehilangan fokus, kemudian sering ngajak ngobrol temannya ketika sedang belajar, yang kemudian teman-temannya itu kan menjadi terganggu. Nah, itu kan apa ya bisa dikatakan tidak tepat momennya ketika saya sedang menjelaskan, ketika saya sedang menerangkan pelajaran materi, anaknya itu tiba-tiba langsung mengajak ngobrol temannya begitu. Eh, jadi bisa dikatakan dia itu apa ya tidak bisa anteng, suka jalan-jalan terus seperti anak yang kelebihan energi dan itu kan saya bingung juga dengan anak tersebut. Begitu Bu Ari. Hmm, nggih, nggih. Jadi Pak Ihsan itu memiliki seorang siswa laki-laki yang mungkin bisa dikatakan hiperaktif gitu nggih, Pak? Iya. Jadi dan memiliki energi yang lebih. Terus anaknya tidak nakal, tapi juga berprestasi. Nah, mungkin terus hanya saja sering kehilangan fokus ya, Pak, pada Iya. saat waktu pembelajaran. Nah, senang mengajak ngobrol teman-temannya, terus ketika dalam pembelajaran sedang berlangsung, terus bisa dia itu jalan-jalan ke sana ke sini ganggu temannya seperti itu ya, Pak ya. Iya. Nah, ya apa itu? Jadi pembelajaran dia itu jalan-jalan ketika pembelajaran sehingga teman-temannya itu yang lainnya itu merasa terganggu seperti itu. Nah, Hmm. sekarang Pak, apa harapan Pak Ihsan ketika kita nanti selesai melakukan coaching ini Pak Ihsan? Ya, jadi saya nanti berharap setelah sesi coaching dengan Bu Ari ini nanti saya bisa mendapatkan solusi, bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi terhadap murid ini, Bu Ari. Harapan yang mulia Pak Ihsan itu. Iya, Bu Ari, saya itu ingin sekali membantu anak itu kembali fokus, kemudian tidak lagi mengganggu teman-temannya, begitu. Hmm, baik Pak Ihsan. Sekarang menurut Pak Ihsan, murid dengan fokus yang baik dan kesadaran diri yang baik serta manajemen diri yang baik itu idealnya seperti apa Pak Ihsan? Kalau menurut saya, siswa yang memiliki kesadaran diri yang baik, ya anak itu paham betul posisinya dan dia sadar apa yang dia lakukan itu sesuai apa tidak dengan kondisinya saat itu. Dan kemudian anak itu juga bisa fokus melakukan sesuatu yang ada di hadapannya. Begitu Bu Ari kalau menurut saya. Saya setuju sekali dengan pandangan Pak Ihsan tentang kondisi ideal murid Pak Ihsan, yaitu memiliki fokus yang baik, memiliki kecerdasan kesadaran diri yang baik, dan memiliki manajemen diri yang baik. Terus selama ini apa saja yang telah Pak Ihsan lakukan untuk mengatasi murid tersebut, Pak? Untuk selama ini saya sudah melakukan cara ini, Bu Ari. Mungkin ketika anak itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya,
mungkin saya mengingatkan, kemudian saya nasihati, saya jelaskan, kamu itu mengganggu temanmu, kamu tidak boleh seperti itu seharusnya. Ketika anak itu diingatkan, ya pasti dia bilangnya ya iya, saya salah seperti itu ibu. Tapi ketika nanti keesokan harinya pembelajaran lagi, ya kembali lagi seperti itu Bu Ari. Dia itu seolah-olah tidak merasa bersalah begitu. Bahkan wali kelasnya sendiri pun pernah memberikan kepercayaan, memberikan tanggung jawab untuk menjadi apa itu petugas kelas atau menjadi ketua kelas bisa dikatakan seperti itu. Dengan harapan Hmm. dia itu nanti bisa punya kepercayaan, punya tanggung jawab agar bisa menjadi rem atas perilaku yang dilakukan itu tadi sehingga sehingga anak itu bisa terhindar, bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang itu tadi. Mungkin itu, Pak. Oh, iya ya. Baik Pak Ihsan. Sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan Pak Ihsan itu mulai dari menasehati, terus mengingatkan, sampai memberikan kepercayaan itu sebetulnya sudah bagus sekali. Dan ternyata dampaknya belum signifikan ya Pak. Terus melihat itu belum signifikan dampaknya, apa langkah yang mungkin Pak Ihsan lakukan lagi? Apa ya, Bu? Mungkin mungkin ini, saya mungkin akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran. Mungkin itu bisa saya lakukan, Mbak. Baik baik baik. Menurut saya itu, sangat penting sekali, Pak. Karena dengan pembelajaran sosial emosional akan dapat membantu murid untuk memiliki kesadaran diri, sehingga saya harapkan murid paham posisinya dan bisa menempatkan dirinya di waktu dan momen yang tepat untuk serta, membentuk manajemen diri yang baik. Itu nih, Pak. Iya, Bu Ari. Jadi, Eh, dan mungkin yang lain juga saya juga punya angan-angan lain juga Bu Ari. Ketika nanti pembelajaran sosial emosional itu kok kurang berdampak, saya sebenarnya juga berpikir untuk apa itu Bu Ari, memanggil anak tersebut secara individu. Karena kan saya memang selama ini belum pernah memanggil anak itu secara empat mata untuk berbincang, untuk menanyakan terkait dengan permasalahan yang dihadapi sebenarnya apa, kenapa kok dia seperti itu. Mungkin saya nanti akan melakukan segitiga restitusi dengan memanggil anak tersebut, Bu Ari. Berarti Pak Ihsan itu nanti akan memanggil anak itu, kemudian Pak Ihsan akan memberikan segitiga restitusi gitu ya Pak Ihsan. Jadi menurut Pak Ihsan itu apa fungsinya segitiga restitusi itu Pak Ihsan? Saya bisa melakukan segitiga restitusi dengan harapan bisa mengembalikan, menstabilkan identitas anak tersebut, kemudian harapannya agar anak tersebut menyadari kesalahannya, kemudian punya rasa tanggung jawab tanpa membuat dia terpuruk atas kesalahan yang sudah dihadapi. Mungkin itu. Saya setuju sekali dengan Pak Ihsan. Ya, memang melakukan segitiga restitusi itu bisa menjadikan sebuah solusi, Pak. Mungkin ada langkah-langkah lain yang bisa membantu murid tersebut, Pak Ihsan? Apalagi ya? Oh ini Bu Ari, mungkin saya juga terfikirkan juga ketika saya itu melihat anak itu, saya terkait dengan karakternya yang suka berjalan-jalan, sukanya mengganggu temannya, kok saya itu terfikirkan mungkin kok anak itu punya gaya belajar kinestetik, sehingga dengan itu saya itu ingin sekali mempraktekkan atau melaksanakan pembelajaran dengan active learning dengan harapan bisa memberikan kesibukan atau aktivitas-aktivitas yang baik kepada anak tersebut sehingga anak tersebut itu bisa terfasilitasi seperti itu, Ibu. Wah, bagus sekali, Pak, ide itu. Berarti nanti Pak Ihsan itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, gitu nggih, Pak? Nah, Iya, Ibu, jadi seperti sehingga itu. anak itu, apa itu, kebutuhannya itu bisa terfasilitasi, ya, Pak, ya? Iya, Ibu, Terus sekarang, seperti itu. secara detailnya seperti apa Pak Ihsan itu? Secara detailnya mungkin
selama ini memang saya itu dalam pembelajaran kurang apa ya, bisa dikatakan kurang memperhatikan terkait dengan anak-anak yang punya gaya belajar kinestetik. Karena selama ini mungkin saya itu eh, baru mengakomodir anak-anak yang auditori dan visual, karena media saya itu lebih banyak kepada anak-anak yang mengakomodir gaya belajar auditori dan visual, sehingga saya nanti berupaya untuk mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengakomodir semua gaya belajar siswa, terutama anak yang kinestetik ini, dengan mungkin dengan praktikum atau permainan atau mungkin juga pembelajaran di luar kelas. Saya rasa seperti itu, Bu Ari. Wah, bagus juga Pak itu. Jadi dari sekian alternatif itu, mana yang menurut Pak Isan memberikan peluang besar untuk dijadikan solusi yang terbaik, Pak Isan? Dari ketiga alternatif tadi mungkin yang ketiga ini, Bu Ari. Karena saya sebagai guru mapel pastinya nanti dalam waktu dekat ini akan masuk di dalam kelas tersebut, dan pastinya saya sesegera mungkin dan secepat mungkin akan menyusun strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi semua peserta didik. Gitu, Bu Oh, Ari. ya, jadi nanti Pak Isan akan melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensi itu untuk mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik. Terus kira-kira siapa saja yang terlibat dalam menyusun rencana aksi itu, Pak Isan? Saya nanti pastinya akan melibatkan teman-teman anak tersebut di kelas 3, kemudian rekan sejawat saya, rekan guru, terutama wali kelas 3. Karena nanti saya ingin juga berbagi praktik baik bagaimana toh sebenarnya menghadapi anak-anak yang memiliki karakter seperti itu. Gitu, Pak. Baik, Pak Isan. Terus kira-kira Pak, kapan Pak Isan itu akan melaksanakan rencana tersebut? Saya berencana melakukan secepatnya, Bu Ari. Berarti di pertemuan mata pelajaran PAI yang akan datang di kelas tersebut. Wah, mantap sekali Pak Isan. Saya dukung rencana Pak Isan. Semoga rencana Pak Isan ini dengan aksinya ini bisa berjalan dengan lancar, tetap semangat, ya, tetap optimis. Jadi jangan ragu untuk maju ke depan. Nanti kita bertemu lagi ya Pak ya. Saya sudah Siap, Bu tidak Ari. sabar ini ya untuk mendengarkan cerita hasil dari apa itu aksi Pak Isan nanti. Baik, siap Bu Ari, mohon doa dan pastinya supportnya dari Bu Ari. Oke Pak Isan, saya selalu siap membantu. Baik Bu Ari, sepertinya saya sudah cukup dan saya mohon pamit, dan pastinya saya juga berterima kasih sekali pada hari ini saya sudah mendapatkan gambaran untuk melakukan apa. Inggih Pak Isan, sama-sama. Jangan sungkan ya kalau ingin bercerita lagi ya, kita ngobrol-ngobrol sharing-sharing, saling bertukar Oke, apa itu siap Bu ilmu. Ari. Siap. Kalau begitu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isan.